Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fitrianto dari Universitas Pamulang akan menjelaskan normalisasi data. Apa sih sebenarnya normalisasi data? Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam suatu basis data untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan integritas data. Data redundansi adalah pengulangan data yang sama sehingga beresiko terhadap kesalahan penginputan. Data integrity adalah data yang mudah di-maintain, akurat, dan konsisten. Normalisasi data itu sangat penting karena fungsi normalisasi data untuk menghilangkan pengulangan dan juga menstandarisasi informasi agar alur dari data dapat bekerja dengan lebih baik dan juga dapat digunakan untuk menskalakan data agar dapat merubah skalanya ke skala yang lebih kecil. Lalu apa tujuan dari normalisasi data? Yang pertama itu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Bagaimana sih proses normalisasi? Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap paling ringan 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Yang pertama 1NF atau First Normal Form. Sebuah tabel dikatakan berada pada bentuk normal pertama atau 1NF bila memenuhi beberapa syarat berikut. Tidak memiliki atribut multi-value, tidak ada kelompok-kelompok data yang berulang. Setiap sel hanya memiliki satu nilai tunggal yang unik. Contohnya seperti pada tabel. Lalu yang kedua yaitu 2NF, Second Normal Form. Tabel berada pada bentuk normal kedua jika sudah memenuhi aturan 1NF dan semua atribut non-kunci bergantung pada primary key. Pada tingkatan ini, semua atribut yang tidak terkait langsung dengan primary key dipindahkan ke tabel lain. Berikut beberapa syarat yang wajib dipenuhi tahapan 2NF dalam normalisasi data. Seluruh atribut harus bergantung pada primary key. Bila ditemui adanya ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah di tabel lain dan harus dibantu dengan foreign key. Contohnya, dari tabel 1NF diubah menjadi tabel 2NF dengan memecah menjadi beberapa tabel. Contohnya seperti pada tabel berikut. Lalu selanjutnya 3NF atau Third Normal Form. Tabel berada pada bentuk normal ketiga semua atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya dipindahkan ke tabel lain. Sehingga semua atribut non-kunci bergantung langsung pada kunci utama. Berikut beberapa syarat yang wajib dipenuhi tahapan 3NF dalam normalisasi data. Tidak ada ketergantungan transitif, atribut bukan kunci bergantung pada atribut kunci lainnya. Contoh dari tabel 2NF diubah menjadi tabel 3NF dengan memecah menjadi beberapa tabel. Berikut contoh dari 3NF. Selanjutnya BCNF, Boyce Code Normal Form. Bentuk normal Boyce Code adalah penyempurnaan dari 3NF di mana tabel harus memenuhi 3NF dan setiap determinan adalah kunci super key. 4NF, Fourth Normal Form. Tabel berada pada bentuk normal keempat jika sudah memenuhi BCNF dan tidak ada ketergantungan multinilai. Pada tingkatan ini, tabel yang memiliki ketergantungan multinilai dipecah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil untuk menghilangkan anomali. Dan selanjutnya 5NF, Fifth Normal Bentuk normal kelima berkaitan dengan ketergantungan gabungan.
Tabel berada pada bentuk normal kelima jika sudah memenuhi 4NF dan semua ketergantungan gabungan yang ada telah diselesaikan. Istilah dalam normalisasi data, primary key menjaga data supaya tidak duplikat, foreign key untuk membuat relasi antar tabel. Jenis-jenis key, yang pertama itu adalah candidate key, kolom yang menjadi kandidat primary key. Yang kedua, primary key itu sebenarnya adalah kode unik yang membedakan dari data lain. Yang ketiga, foreign key menunjuk ke primary key di tabel lain menjadi relasi. Yang keempat, composite key. Ada dua primary key di dua tabel. Dan kesimpulannya, normalisasi database adalah salah satu teknik yang sangat penting dalam perancangan database yang efisien dan terstruktur. Dengan mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas, dan memudahkan pemeliharaan, normalisasi berperan besar dalam memastikan bahwa data yang disimpan dalam database dapat dikelola dengan baik. Meskipun penerapan normalisasi bisa menjadi kompleks dan memiliki tantangan tersendiri, manfaat yang diperoleh dari penerapannya jauh lebih besar, terutama dalam pengelolaan data jangka panjang. Melalui normalisasi, database dapat dirancang dengan lebih baik sehingga data yang disimpan menjadi lebih terorganisir, mudah diakses, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, normalisasi menjadi salah satu langkah krusial dalam mendukung pengelolaan data yang efektif dalam berbagai sistem informasi modern. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.